Jadi kalau boleh cerita sedikit nih ya, kenapa gue nggak nyiapin slide, kenapa gue nggak nyiapin apapun, karena metode belajar gue tuh rancak, apa sih, lompat-lompat gitu. Kalau boleh cerita sedikit, dulu zamannya pertama kali serius ngulik color grading, dulu sempat nerima ngopi tutorial dari temen. Zamannya DaVinci Resolve 8 tuh. Kalau pernah ngalamin, belum kayak gini nih, masih katro banget. Tapi awalnya kenapa pengen tertarik sama software itu? Nih, tapi terlepas dari software apapun kita bisa grading ya. Kenapa tertarik sama itu? Karena ternyata bisa dianuin, bisa diinin ya, ada masing, ada tracking, ada selection segala macem gitu. Terus belajar dari internet, trial and error aja gitu. Kesalahan pertama yang gue buat adalah semua tools gue pakai. Jadi itu yang mungkin bisa pertama kali gue share ke teman-teman. Semua ini cuma nggak semua harus lo pakai. Intinya sih nomor satu, prinsip dasarnya aja gitu. Prinsip dasar grading kayak apa sih gitu. Nah, kenapa gue juga nggak nyiapin slide, karena nggak ada aturan nih dalam color grading kalau buat gue ya. Karena buat nggak ada aturan, harusnya gimana sih om grading itu? Tiap project punya karakter masing-masing, tiap syutingan orang beda-beda, punya challenge dan cara men-tackle-nya beda-beda. Nah, gue share sedikit. Ini general dulu ya, share sedikit apa yang gue dapat dari Om Adi Supriyadi, itu salah satu colorist lokal yang paling senior ya. Yang dia bilang adalah, gimana sih, gue nanya itu tepatnya, lo kalau mau nge-grading sesuatu, patokan lo kemana sih gitu, mau lo apain tuh gimana gitu, apa yang jadi benchmark lo. Nomor satu nih yang dia tunjukin ke gue, namanya vector scope. Nah, satu yang kita lihat ini di sini nih, vector scope. Ini mungkin om, gede Vector scope nih ya. bisa kan ya? Nah, ini aja nih. Nah, Kita di Facebook Live saya. prinsip dasarnya kalau si Om Adi, lo jangan ngelawan apa yang disediain sama yang syuting. Oh artinya source-nya Palet. Makanya kalau dia prinsipnya sebenarnya colorist itu harusnya mulai dilibatkan sejak praproduksi. Karena dia harus berhubungan sama DP, satu, kedua art. Art itu membawahi art set sama wardrobe, make up. Kalau boleh cerita sedikit, melebar dikit, Hobbit itu kalau lihat syutingan aslinya, make upnya merah. Kenapa make upnya merah? Karena dia pakai syutingan red 48 fps yang ketika direkord jadi normal. Wah itu udah hitungan, gue juga belum nyampe ilmu gue. Tapi memang kalau mau yang idealnya seperti apa, grading harus dari awal di set. Kalau kalian tuh mau kemana gitu. Kalau sekarang kita bisa lihat nih, ini arahnya ke merah sama banyak juga ke biru. Merah mungkin diambil dari skin tone sama si bajunya si cewek. Tapi the whole scene kita bisa lihat arahnya ke cyan sama biru, karena mulai dari sini sama cyan di sekitar sini. Nah jadi paletnya ini ke arah dua warna itu. Jadi kalau misalnya lo paksain ini ke warna, ya bisa aja sih buat sebuah settingan waktu bahwa ini sore. Cuma kalau akan lebih baik kalau menurut si Adi, lo jangan ngelawan emang ini ya intinya nanti ini bukan final grade yang bagus tapi seperti apa, tapi maksudnya nomor satu yang lo harus lihat kata Om Adi adalah palet yang disediain sama produksi gitu ya. Enak sih, memang ideal kalau misalnya kadang gue membiasakan diri ngobrol sama director biasanya,
kadang dikonsultasi nih pas syuting, no, gua ketemu set warteg warnanya hijau, belang hijau, tapi ini brand gua warna biru, bisa nggak lo rubah? Dikasih screenshot, foto, oh masih bisa gitu. Jadi ya itu intinya, lo lihat dulu palet keseluruhan nih seperti apa. Kadang gini, masalah yang kita sering hadapin adalah antara cita-cita dan realita tidak sesuai gitu ya. Lo udah syuting dengan hardkey gitu ya, apa nyeblak banget nih lightingnya gitu kan, antara highlight sama shadow udah kencang banget, tapi dia ngasih refresh, udah di shootnya pakai Alexa, terus soft, lampunya soft banget, gue mau kayak gini. Ya kita sebagai ini, oke, gue coba gitu kan. Tapi ini setelah dicoba kayak gini nih, jelek kan gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar ngasih pemahaman. Kalau proyek kita sendiri ya kalau sebisa mungkin dari awal lo syuting, oh gue udah tahu nih gue mau reference gue kayak gini, berarti udah harus di breakdown nih, lighting gue kayak gimana segala macam. Karena kata Om Adi lagi, coloring itu apa sih, no? Dia nanya di gue, ya warna, mood, cerita. Salah, oh gitu, Salah ya. Coloring, lighting. Itu lighting, iya. Karena lo harus lukis dulu sama cahaya nih, terang gelap lo, merah lo segimana segala macam itu dari lighting. Jadi lo jangan heran sama hasil orang luar, karena mereka, ya sorry itu mereka semua yang syuting itu pasti sekolah, light meter, disiplin gitu semuanya. Kadang kita, ya itu gue bilang cita-cita nggak sebanding dulu sama realita, karena syutingnya gimana, harapannya kayak gimana. Oke. Jadi itu sedikit yang bisa gue ceritain supaya mindset kita jangan sampai grading itu magic. Grading bisa nyelamatin, bisa nyelamatin bad footage, bisa alter warna segimana juga. Cuma apakah itu yang terbaik yang bisa dikasih apa enggak? Jadi lo boleh punya argumen gitu ke misalnya jadi coloris sama director ataupun gitu, speak up aja. Terus kalau ngomongin lompat sedikit ke step-stepnya yang umum ya, ini gue ceritain yang umum karena gue bilang sekali lagi nggak ada aturan dalam color grading, setiap footage punya treatment masing-masing. Seperti yang gue bilang di grup kemarin, nomor 1 correction, nomor 2 kita kasih look, nomor 3 clean up gitu. Apa sih yang correction itu ya, tadi kita lihat palet sama kita koreksi. Misalnya nih, kalau misalnya pertama kali gue ngebalance, yang gue lihat pertama kali ini, patokan gue si RGB parrot. Kenapa RGB parrot? Karena di sini sebenarnya bisa mencakup ada tahu warnanya kemana. Kedua histogram itu apa sih? Luminance level, terangnya seberapa, blacknya seberapa gitu, dan balance antara 3 warna primer ini, red, green, blue gitu. Kalau dilihat sini udah cukup balance ya, kita cuma tinggal masang exposure doang nih. Blacknya tinggal sedikit tuh. Ini black, ini yang paling black pasti ini kan. Gitu. Masuk apa black lo. Nah, itu yang nomor 1, balance dan menyiapkan lo setting exposure. Jadi penting buat kita untuk ketika ngelihat materi itu lo tonton dulu semua. Gue biasanya kalau sebelum sesi grading, gue kirimin dong offline-nya sama reference. Karena gue pengen analisa yang tadi, cita-cita sama realita gimana, terus syutingan lo kayak gimana, palet yang disediain kayak apa, segala macam. Dan ketika di meja grading kayak gini, dari konform masuk semua, lo bisa lihat nih, oh ternyata exposure-nya cukup rata. Misalnya gue bisa main ini nggak perlu selalu harus black is di bawah gini sih Om Dian gitu. Kadang ini tergantung selera juga kalau gue yang ngeliatnya. Tapi kalau mau tahu black is black ya, ini touch the bottom Maksimalnya di 0. Iya, ini apa sih, black ini untuk bawah tuh berarti udah paling hitam. Gue tinggal ngatur gambarnya misalnya.
tapi ini hitam ya hitam. Ini mungkin diwakili sama pojok atas ini nih. Ini jadi oh ya, baca histogram ataupun apapun itu, kiri ke kanan, atas ke bawah itu ngerepresentasiin si gambar. Ini black dari mana ya? Lu bisa lihat dari sini ternyata. Itu black tuh, hitam kan? Iya. Dan pitch black gitu, hitam semua. Gitu. Emang karena ini kita paksa masuk ke dasar gitu. Udah deh, tinggal ini terus ngebalance itu pertama yang lo set adalah black. Black ini balance nih, kalau misalnya kayak gini nggak balance kan? Birunya naik, biru nggak? Oh iya. Ya. Kalau mau black ya black, ini semua rata. Ini black kan, netral. Ya udah emang netral. Balance ini adalah starting point lo untuk apa namanya color correct. Udah semua satu-satu nih, jadi jangan lompat-lompat. Habis dari satu lo bikin loop, jangan. Lo ratain dulu semua, di situ baru ketahuan biasanya problemnya. Misalnya ada anjing, ada yang underexpose misalnya, atau ada yang overexpose. Gimana yang ngakalinnya? Lo mau belain yang satu shot itu yang lain ngikut ke dia, atau memang lo kompromiin di tengah-tengah atau gimana, itu nanti based on apa itu penilaiannya. Pertama lo konsul juga sama director atau sama ternyata kalau misalnya si footage satu itu yang overexpose bisa ngerusak semuanya, apakah itu nanti di treatment lain atau gimana, itu nanti obrolan kreatif sama director sih. Jadi maksud gua semua lihat materinya, kadang gitu kan, kita udah bikinin look di satu shot yang paling bagus menurut kita, begitu di play tempat lain katro ya anjing, itu ribet. Nah makanya itu ribetnya pentingnya balance semua dulu di depan, satu samain semua, baru kita buat look. Misalnya nih gua pengen looknya saturation di misalnya ya agak ada sayang-sayangnya, sayang terus cool, pengen sophisticated, clean misalnya ya. Oke, anggaplah begini ya, anggapnya besar dulu. Ini kan udah tahap look nih, kita udah color balance misalnya gitu ya, kita udah kasih look nih di beberapa note, misalnya ada 2 note nih yang sementara ini gitu kan, ini primary balance, terus ini udah looknya. Sekarang skin tone pucat ya, ini gue overall dulu ya yang gampang, skin tone pucat. Nah skin tone pucat baru namanya clean up. Nah clean up biasanya bisa diakses via yang gimana ya, biar nggak terpatok sama satu software. Kalau di Resolve nih ada namanya layer mixer. Layer mixer itu dia footage yang note yang kedua ini yang di bawah ngambil aslinya dari yang si color balance yang pertama ini. Ini kan color balance kan ini ya. Nah terus kita kasih loop, kita kasih nggak mau ini. Nah kan gini loopnya, tapi kita menyelamatin skin tone-nya. Kalau ngambil dari sini, ini kan udah terlalu pucat. Enaknya adalah kita ngambil dari source yang pertama nih. Salah clean up gitu, kita coba seleksi misalnya. Itu tetap add serial atau enggak, layer mixer ini, karena gua pengen si skin tone ini diambil dari warna yang belum kenal look gua. Gitu. Coba kita clean up. Nah, dulu juga seperlunya kita cek apakah dia remat, kalau nggak terlalu aman, ada gitu ya. Tuh, ini udah ngambil skin tone dari si balance tadi. Kalau kita bandingin, tuh kan? Ini, nah tapi tinggal selera aja nih, masuk nggak si skin tone segini vivid sama
nuansa yang lainnya. Nah ini gue dapat dari Denver Reader. Kalau lo lihat color grading central bisa di colorgradingcentral.com, dia suka ngasih tutorial tutorial gratis. Nah enaknya Resolve adalah ada namanya key input ini, key output, key input. Jadi istilahnya opacity-nya si layer. Misalnya ini, aduh terlalu kencang ya skin tone-nya, nggak ngeblend sama nuansanya gitu. Ini tinggal lo dial down namanya. Ini bang, key output bang. Set bang. Tuh, kan berkurang kan? Sampai akhirnya ke titik decent, ke titik yang kayaknya pas nih segini gitu skin tone. Karena kalau yang sebelumnya kan kayak terlalu lepas ya. Ya itu selera balik lagi, tapi kalau gue lebih senang si clean up ini juga ngeblend gitu. Karena gini sih, kadang ini sharing lagi ya, kadang yang gue suka heran dari director ataupun produser ataupun agency, kadang lo mau dari ujung sampai ujung skin tone lo sama. Gue nonton film nih ya, anjing beda-beda skin tone, karena tergantung sama nuansa. Lo kena obor merah dong skin tone lo kena sinar matahari normal ya normal gitu, lo kena ruangan yang gelap ya kadang jadi biru ini lo, jadi kadang nggak make sense gitu. Skin tone beda ya, ya iyalah environment-nya beda gitu loh, gitu. Kadang maksudnya kita nggak bisa ya, kalau gue sih menyarankan teman-teman jangan sampai grading kita patah istilahnya. Kayak tadi kalau nggak salah sih sebelum ini ada ini gimana sih kontrol sih, bisa nggak? Nah ini kan tuh ya, ini menurut gue ini kayak kena si yang lain tuh diredupin tapi mukanya kena sinar HMI segede gaban dus gitu. Jadi kayak glow in the dark mukanya gitu. Glow in the daylight ini. Glow in the daylight. Jadi hati-hati juga sama itu, sama yang sampai broken grade. Nah harusnya kan normal lah ini kalau mau lebih. Itu pentingnya exposure setting di depan. Jangan sampai ini, tapi jangan anggap gimana, ini kesalahan yang gue buat di awal. Every tool gue pakai, semua gue select, semua gue alter. Jadi akibatnya broken grade gue ngeliatnya. Soalnya bagus, wah gila gue bisa seleksi ini, bisa seleksi itu, bisa, wah gila. Dari nih lihat nih, rawnya begini, hasilnya dari hijau jadi merah, wah hebat kan gue. Padahal enggak. Padahal enggak. Iya, gitu ya. Ini poin satu itu. Jadi jangan ngelawan kode alam deh. Kalau gue sih ngeliatnya lo emang ini terik. Ini kan terik nih kondisinya. Kalau gua, ini kan balik lagi selera. Ini kalau gua, oh ya sama, kalau gua tuh lebih senang ini agak warm misalnya. Balik lagi selera sama kemauan sama yang bayar deh. Yang bayar mau terus jauh juga. Panjang ya Pak ya? Panjang Pak. Lo lihat nih. Ini tapi oke-nya A7S nih. Ini sebelumnya, ini A7S kan apa? A7S Iya. Mark II. Ini exposure to the right abis ya? Iya. Iya. Patah kan nih sinyalnya. Offset banget ke atas. Offset. Gak ada ujungnya ya? Tapi diturunin masih Tapi ada diturunin detailnya, Pak. masih detailnya Pak. Oh. Lihat Pak, cantik ya Pak. Video masih dapat ya? Apa gitu. Udah tinggal normalnya segimana. Nah, kadang juga ini, aduh maaf ya, gue makanya rancak banget nih ngobrolnya, kasih ilmunya rancak karena nih misalnya nih itu putih banget nih, patah tuh si yang matahari di mobil kaca. Kadang lo wah gila nih terlalu terang, tapi kalau kayak gini lo jadi abu-abu, masuk akal nggak sinar matahari yang terang jadi abu-abu? Kalau emang ini berarti exposure lo udah mentok segini, emang seterang ini shot ini. Ketika lo turunin banget, aduh terang banget ya. Kalau gua pribadi sih nanti anjing, kok abu-abu sih sinar seterang itu. Gitu.
jadi emang ini exposure segini nih, setrek ini. Makanya syuting juga harus disiplin, jangan kamera 2-nya ditutup ND 9 ya kan? Ya gitu maksudnya. Sama teman-teman hati-hati sama data level full. Data level full ini biasanya buat layar yang kuat lumensnya tinggi tuh, kayak yang buat cinema, barco gitu-gitu. Capable enggak tuh itu lo luminance level lo. Karena ketika ini di sinyal kan harusnya aman nih, nggak ada yang offset ya? Iya. Begitu data level full tuh kita ketipu kan? Ketipu kita ya. Iya. Makanya gue disuruh sama Darren Woodridge kalau di Facebook, DaVinci Resolve Colorist lo Colorist, juga. ya. Gue disuruh sama dia kalau kecuali monitor lo capable kayak apa si HDR ya sekarang tuh namanya, ada monitor yang bisa lumens tinggi itu Ultra HD. ya. Ini kalau ini aja. Nih lihat birunya lebih tinggi dari merah kan, padahal ini daylight habis kan. Oke. Nah, balikin aja warnisnya. Tuh. Oke. Nah, ada yang offset merahnya, kurangin. Ini emang harus warm, ini nggak sih? Yes. Tapi looknya mau Jepang-Jepang gitu Pak, kelihatan Pak. Apa? Kalau looknya mau Jepang-Jepang Ya gitu, itu nanti abis look balance, ini kan balance nih. Dasar dulu, ini kan balance. Ya kalau misalnya abis ini lo mau iniin, kebetulan exposure-nya pas, langitnya lumayan, terus skin tone-nya agak putih dikit, mau di Jepangin sah-sah aja sih. Makanya ya nggak tahu ya, gue membiasakan diri semenjak gue ketemu si Adi sama Adi Supriyadi itu, membiasakan diri ngasih argumen sih ke klien supaya jangan sampai terlihat konyol aja gradingannya gitu. Udah itu, nah oke. Tadi yang 3 tahap itu udah lumayan ngantor lah ya, ada balance, color correct, primary balance, terus ada look, habis itu clean up. Ya, dasarnya generalnya 3, tapi tata caranya apakah harus pakai layer mixer, parallel mixer atau segala macamnya depending on the footage banget. Itu nggak bisa digeneralisir itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kata si Orange Eagles juga bilang make sure primary balance, ini kan primary balance nih, primary balance lo itu the best you can do. Jadi lo nggak usah repot-repot secondary, color correct segala macam gitu. Jadi primary balance lo kalau bisa 50% waktu lo tuh di situ. Karena lo make sure tanpa dikasih look pun udah decent, udah syutingan gitu. Gue dulu pertama kali melakukan kesalahan adalah gue bikin look di satu klip, udah bagus banget, terus yang lain belum gue balance, gue main apply. Jadi terus gue baru ngebalance note pertamanya. Begitu gue copot looknya, cuma balance doang, berantakan. Jadi nggak bisa, jadi itu ternyata. Ketika misalnya klien mau looknya lain, copot nih look gue, tinggal primary balance doang kan udah anjir tuh berantakan. Karena gue ngebelain hasil look tadi, ya gue bilang dari awal gitu. Jadi disiplin aja. Bener udah yang nggak jadi ombok, ini siapa yang bilang emang gitu. Balance dulu semuanya, make sure semuanya alright. Udah, baru makanya setiap kali grading gue kadang maksa, bisa nggak malamnya gue terima tuh sehari sebelumnya. Berapa menit? Durasinya 5 menit, oke. Tapi kita baru periksa nih, offline jam 2, nanti jam 5 ke tempat lo ya. Itu maksudnya belum kita nge-load ke dalam sini, belum kita nge-balance. Terus udah belum, wah ada gitu-gitu. Maksudnya ya kadang ya itu resiko industri lah ya. Wah gitu, tapi ya gitu lah.